Oke, jadi dalam bagian ini, dalam bagian integral parsial ini kita akan membahas oke, ternyata ini tidak bisa pindah-pindah ya. Oke, saya coba pakai saya stop share dulu ya. Saya pakai Chrome saja kalau gitu. Saya lama nunggu yang lain, belum tunggu terbuka di aplikasi yang lain, jadi yang ini saja. Oke, jadi di bagian integral parsial ini kalian itu diharapkan dapat memahami dan mampu menghitung integral dengan menggunakan rumus integral parsial, baik itu berupa aljabar maupun trigonometri serta pengintegralan yang bentuknya eksponen. Yang kedua, kalian dapat memahami dan menjelaskan integral dengan menggunakan teori dengan pecahan parsial maksud saya. Terus yang ketiga, kalian mampu memahami dan menghitung soal-soal integral dengan menggunakan teorema integral dengan pecahan parsial. Terus yang keempat, memahami dan menyebutkan aturan-aturan umum integrasi dengan pecahan parsial beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, integral parsial ini hadir untuk menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi ada beberapa persamaan yang sebenarnya bukan tidak bisa ya, tapi sulit untuk diselesaikan dengan persamaan biasa, juga sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan metode integral substitusi. Makanya integral parsial ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi integral dengan rumus parsial ini hadir dari pengintegralan turunan hasil kali fungsi-fungsi yang akan kita kupas berikut ini. Jadi ini merupakan, jadi kalau kita sebelumnya sudah belajar tentang turunannya, jadi di turunan itu ada namanya turunan parsial, yang U dikali V sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Jadi sebenarnya integral parsial itu hadir dari situ. Jadi hasil turunan tersebut nanti yang akan diintegralkan untuk memperoleh bagaimana pengintegralan dengan cara parsial. Nanti kita lihat. Oke. Jadi seperti ini. Jadi misalkan terdapat fungsi. Jadi ada fungsi yang terdiri dari fungsi U dan fungsi V. Oke, ini fungsinya itu adalah fungsi U dan fungsi V, yang hasil kalinya itu adalah Y sama dengan UV. Jadi ini ada dua fungsi ya, U dengan V, dimana hasil kali kedua fungsi tersebut merupakan suatu fungsi yang akan kita integralkan ke depannya gitu. Jadi ini Y sama dengan UV. Oke. Nah, dengan menggunakan aturan turunan, jadi ada aturan turunan, kalau kalian ingat turunan di semester sebelumnya, itu kita peroleh untuk menurunkan Y sama dengan UV. Oke, ternyata ribet juga ya pakai ini. Y sama dengan UV
itu turunannya berarti Y aksen itu atau turunan dari Y nya itu sama dengan U aksen V tambah V aksen U atau U V aksen. Yang ini silahkan diingat-ingat kembali turunannya. Atau kalau kita turunkan seperti bentuk biasa ya, yang seperti DY DX ini, DY DX berarti sama dengan DU DX, ini turunan dari U dikali V ditambah U dikali turunan dari V nya, DV DX. Oke, jadi DY nya itu sama dengan VDU, DX nya kita hapus ya di setiap ruas karena semuanya ada DX nya, bisa kita hapus seperti ini. Jadi DY nya tinggal VDU dikali UDV. Oke, ingat ini. DY sama dengan VDU dikali UDV. Ingat, suatu hasil turunan yang kita integralkan itu akan kembali ke bentuk semulanya. Ada yang ingat mungkin itu. Jadi hasil dari ini DY sama dengan VDU, yang DY sama dengan VDU ditambah UDV itu kita integralkan. Kita integralkan semua ruasnya. Jadi integral DY, integral VDU, terus integral UDV seperti ini. Jadi integral DY, integral VDU tambah UDV. Oke, sama saja ya. Oke, kita sama-sama tahu bahwa integral dari DY itu yang merupakan turunan dari Y itu kalau kita integralkan kembali dia akan kembali ke fungsi semulanya, kembali sebelum diturunkan. Jadi dia kembali menjadi Y. Makanya di sini jadi Y. Terus yang lainnya silakan integralkan, pisahkan integral VDU tambah UDV, dapat di sini. Oke, kita sama-sama tahu Y-nya itu sama dengan UV, ini UV. Jadi kita kembalikan dia ke bentuk UV dan ini nanti sama saja integral VDU tambah UDV. Oke, selanjutnya saya pindahkan ruas yang ini, saya tukar dengan UV jadi integral VDU ini dari sini ya. Terus UV-nya pindah ke ruas sebelah kurang integral UDV, atau gimana ya, ini kenapa tetap positif karena dia yang dipindahkan sebenarnya yang ini, integral UDV-nya yang sebenarnya dipindahkan ke ruas sebelah, jadinya integral UDV di sini, UV kurang integral UDV. Jadi bentuknya saja cuma yang dibalik ya supaya lebih jelas. Jadi yang ini, persamaan ini, integral VDU sama dengan UV kurang integral UDV, itu yang merupakan rumus dari integral parsial. Jadi kalau ada suatu fungsi, kalau kalian mau menemukan integralnya, maksudnya dia tidak bisa diselesaikan dengan metode lain, itu kalian bisa menyelesaikan dengan integral parsial dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumus integral parsial itu adalah integral VDU sama dengan UV dikurang integral UDV. Oke, jadi mungkin kelihatannya kenapa bentuknya jadi VDU bukan bentuk fungsi biasa lagi. Oke, jadi bentuknya sebenarnya berbentuk fungsi biasa, tapi untuk menyelesaikannya secara parsial kita harus memisalkan fungsi-fungsi tersebut. Misalnya dia merupakan fungsi ya, kalian bisa pecah fungsinya, terus kalian bisa memisalkan fungsi tersebut menjadi V dan menjadi DU gitu. Jadi seperti ini. Saya mundur lagi. Oke, terlalu jauh. Oke, jadi dalam kasus seperti itu, kalau kalian punya suatu fungsi yang tak bisa diselesaikan dengan integral biasa dan integral substitusi, kalian menyelesaikannya dengan integral parsial dan menggunakan fungsi yang tadi ini. Oke, fungsi yang ini, integral UDV sama dengan UV dan integral VDU. Jadi di sini kita akan memisalkan fungsinya itu. Jadi kalau ada fungsi ya, kita misalkan dulu fungsinya yang mana U-nya dan yang mana DV-nya gitu. Jadi catatan penting dari metode integral parsial ini, kalian tidak boleh keliru dalam memilih fungsi yang akan dimisalkan sebagai U dan fungsi yang akan dimisalkan sebagai DV. Jadi ini sebenarnya sifatnya
seperti matematika secara umum ya, kalkulus secara umum, biasanya kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu itu memang kita harus berpikir jauh dulu gitu. Jadi tapi biasanya cara berpikir kita itu akan lebih singkat atau lebih simpel lagi kalau kalian sudah biasa menyelesaikan persamaan-persamaan yang seperti itu. Jadi kalau kalian sudah biasa menyelesaikan suatu integral parsial, kalian pasti sudah punya naluri tersendiri gitu. Yang mana ini yang saya misalkan jadi U dan yang mana yang akan saya misalkan jadi DV. Jadi itu berdasarkan kebiasaan saja. Tapi kalau kalian memang belum terbiasa, kalian bisa langsung memilih gitu yang mana yang kira-kira jadi U dan yang mana yang jadi DV. Silahkan pilih. Kalau kalian di tengah jalan kesulitan untuk menyelesaikan integral tersebut, berarti kalian sudah salah memilih permisalan. Jadi kenapa kita harus tidak keliru dalam memilih permisalan U dan DV-nya itu karena kalau kalian keliru memilih itu bakalan kalian sendiri yang akan bakalan kesusahan untuk menyelesaikannya. Jadi di tengah-tengah pasti ada suatu integral yang muncul yang ternyata bahkan bisa saja lebih sulit dari integral yang mau kita selesaikan. Jadi intinya kalian harus pilih di mana yang bagus dimisalkan jadi U dan yang mana yang baiknya dimisalkan menjadi DV. Oke, ini kalian bakalan kesulitan menentukan U dan V-nya itu. Kalau kalian keluri pasti kalian akan susah menentukan V-nya. Jadi dalam hal ini yang kalian peroleh dari persamaan itu adalah DV-nya, yang dimisalkan kan DV-nya. Jadi otomatis untuk memperoleh V-nya, karena kita membutuhkan V di sini, ada V di sini. Untuk memperoleh V-nya kalian harus mengintegralkan DV-nya. Dan biasanya lebih susah mengintegralkan DV-nya daripada soal yang akan kalian cari. Nanti kita bisa lihat contohnya. Jadi ini ada contohnya ya, ada contoh 1. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan integral x cos x dx dan integral integral x sin x dx. Itu kalian diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan integral, rumus integral parsial. Nanti kita akan coba memilih kedua-duanya menjadi U dan DV. Mungkin kalian sudah baca ya, karena ini saya sudah bacain dari pekan lalu. Mungkin ada yang sudah baca, sudah melihat-lihat lah bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, ini dari bukunya saya lupa ya, jadi saya sudah cek itu saya tuliskan di Google Classroom, ini dari sumbernya dari mana. Oke. Oke, jadi tadi ada 2 soal yang mau kita selesaikan. Kita selesaikan dulu yang pertama, yang integral x dikali cos x dx. Oke, ini dulu yang kita selesaikan. Jadi integral x dikali cos x dx. Jadi dalam masalah ini ada, kalau kalian sudah lihat, sudah ada 2 fungsi. Ini jelas ya fungsinya, satu x dan yang satunya cos x. Jadi ada 2 alternatif dalam, ingat permisalannya, ingat rumus integralnya, integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral VDU kalau saya tidak salah. Oke, jadi jadi ada 2 alternatif yang bisa di sini. Kan kita diminta dalam integral parsial itu kita diminta untuk memisalkan persamaannya menjadi U dan DV. Jadi menjadi U dan DV gitu. Jadi kita pilih yang mana misalnya bisa menjadi U dan mana yang bisa kita misalkan jadi DV antara X dan cos X ini. Jadi ada 2 alternatif ya. Jadi ini 50-50. Kalian bisa misalkan X-nya jadi U dan cos X-nya jadi DV, atau terbalik, X-nya yang jadi DV dan cos X-nya yang jadi U gitu. Oke, itu ada 2 gitu, yang bisa kita coba. Jadi yang pertama, kita coba yang pertama saja ya. U-nya itu sama dengan X, kita misalkan U-nya sama dengan X, jadi X-nya yang berperan sebagai U, dan DV-nya itu adalah cos X dx ini. Oke, maka dari sini karena kita yang mau kita cari sebenarnya U dV, terus turunan dari U jadi DU,
terus integral dari dv jadi v, itu yang akan kita cari. 4 ini yang perlu, yang akan kita cari. Jadi kalau kita sudah dapat u sama dengan x, berarti selanjutnya kita cari du nya. Oke, turunan dari u nya berarti du nya itu berarti dx, tambahkan d saja di depannya ya. Terus untuk dv nya sama dengan cos x dx. Jadi untuk memperoleh v nya, ini harusnya ada sama dengannya. Untuk mencari v-nya, kalian tinggal mengintegralkan cos x dx-nya. Jadi integral cos x dx sama dengan, biasa integral cos adalah sin x. Oke, jadi sudah dapat ya, kita sudah dapat u, sudah dapat dv, du, dan v-nya. Jadi selanjutnya kalian tinggal masukkan yang sudah kita peroleh di sini ke persamaan integral parsial yang ini. Jadi masukkan integral u dv, u-nya adalah x, dv-nya adalah cos x dx. Ini seperti soalnya ya, yang kita mau cari integral x cos x dx. Selanjutnya kita masukkan u-nya x, v-nya adalah sin x, dikurang integral v-nya adalah sin x, terus du-nya adalah dx. Oke, masuk ke situ. Selanjutnya kalian tinggal selesaikan ini x sin x, tidak kita ubah-ubah jadi tinggal x sin x, terus integral sin x dx itu kita sama-sama tahu integral sin x itu adalah minus cos x tambah c. Ingat tambah c karena ini merupakan integral tak tentu. Oke, jadi ini sudah selesai, sudah diperoleh hasilnya. Sin x ini minus ketemu minus jadi positif cos x tambah c. Oke, berarti dalam memilih u dan dv ini sudah tepat, tidak keliru. Jadi u nya sama dengan x, dv-nya sama dengan cos x dx. Selanjutnya kita coba bagaimana kalau sebaliknya gitu. Apakah bisa diselesaikan atau malah bakalan lebih susah. Jadi kita balik ya. Jadi u-nya jadi yang sama dengan cos x, ini alternatif keduanya. Jadi kita di sini memilih u-nya sama dengan cos x, kebalikan dari yang tadi, terus dv-nya sama dengan x dx. Oke, saya turunkan dulu. Mungkin bagusnya dikasih kecil saja ya. Oke, masih jelas ya anunya, tulisannya, walaupun saya kecilkan sedikit. Oke, saya clear dulu. Oke, jadi di alternatif kedua ini kita memilih u-nya yang sama dengan cos x. Tadi kan u-nya sama dengan x ya, terus dv-nya yang sama dengan x dx. Jadi dari sini kita turunkan, turunan dari cos x itu adalah min sin x dx. Ingat turunan ya, jangan sampai terbalik dengan integral. Jadi du nya itu sama dengan min sin x dx. Ini kenapa begitu? Jadi seperti biasa ya, kalau u sama dengan cos x, berarti du dx nya itu sama dengan d cos x dx. Jadi silahkan turunkan cos x nya terhadap x, jadinya min sin x. Jadi du nya jadi min sin x dx. Itu dapatnya dari situ. Ini du sama dengan min sin x dx. Dan v nya tadi kan kita sudah dapat ya, dv nya itu sama dengan x dx. Jadi untuk v nya sama dengan, ini harusnya ada sama dengannya ya, v nya itu sama dengan integral x dx. Kita sama-sama tahu integral x dx nya itu adalah 1/2 x kuadrat. Ingat ya. Jadi dari situ silahkan masukkan dia ke persamaan integral parsial, di mana u nya sama dengan x. Sorry, ini terbalik ya. Ini du nya. Sorry, ini sama dengan, ini u nya dan ini dv nya. Oke, jadi integral x cos x nya sama dengan u, x nya sama dengan dv. Jadi masukkan v nya itu sama dengan 1/2 x kuadrat, u nya adalah cos x. Terus integral dari v du, v nya adalah 1/2 x kuadrat, terus du nya adalah minus sin x dx. Oke, dari sini kita peroleh kayak ini perkaliannya. Jadi ini bentuknya bukan dibilang 1/2 x kuadrat dikurang sin x, bukan, tapi ini harusnya dalam kurung ini. Silahkan diperbaiki ya kalau kalian mencatat, karena
file PDF-nya bakalan tidak akan saya perbaiki lagi, jadi silahkan diperbaiki. Jadi ini jadi 1/2 x kuadrat dikali min sin x. Jadi harusnya persamaan ini jadinya seperti ini, min 1/2 x kuadrat dikali sin kuadrat. Sin x dx. Tuh harusnya jadi seperti itu persamaannya. Kalau yang ini ya sederhana saja, kalian tinggal kalikan, mudah, f dikali u. Tapi yang bakalan sulit adalah mengintegralkan 1/2 x kuadrat kali sin x dx. Ini yang akan sulit. Jadi ini persamaannya ini 1/2 x kuadrat dan sin x kuadrat itu tidak dapat kita peroleh dengan cara yang langsung saja seperti integral biasa maupun integral substitusi. Tapi ini kelihatannya malah bakalan lebih ribet daripada integral yang akan kita selesaikan. Integral yang akan kita selesaikan itu kan sederhana saja, x dikali cos x dx, itu yang akan kita selesaikan. Kalau yang ini integralnya sudah lebih ribet lagi daripada yang ini. Jadi dari sini kelihatan bahwa dari awal saja kita sudah salah memilih yang mana kita jadikan u dan yang mana kalian mau jadikan dv. Jadi itu saja ya, jadi sampai di situ saja, nggak usah kita selesaikan karena ini namanya bukan menjelaskan yang lebih mudah, tapi kita akan melangkah ke sesuatu yang lebih rumit. Jadi untuk menyelesaikan ini biasanya menjadi lebih rumit daripada soal yang mau kita selesaikan di awal. Jadi betul, yang penting dari menyelesaikan integral parsial adalah memilih yang mana akan kita misalkan u dan yang mana yang bagus dimisalkan menjadi dv. Jadi kalau kalian memang belum punya naluri yang baik untuk memilihnya, itu silahkan dicoba-coba saja yang mana yang lebih cocok. Nanti di ujung pertemuan kalian akan menemukan sesuatu yang lebih ribet secara penyelesaiannya dibandingkan soalnya sendiri. Jadi itu. Terus ini untuk ngasih contoh pertama ya. Terus di contoh kedua adalah ada integral sin x dx. Saya mundurkan dulu. Di contoh kedua ada integral sin x dx. Ini kita juga bisa langsung pilih-pilih saja yang mana bagusnya jadi u, yang mana bagusnya jadi x. Jadi kalau berdasarkan pengalaman tadi ya, yang dari soal x cos x itu, yang lebih mudah untuk diselesaikan adalah saat kita misalkan u-nya yang x, x-nya itu sama dengan u, dan sin x-nya atau bentuk trigonnya yang menjadi dv gitu. Jadi di sini kita coba itu. Jadi kita ambil u sama dengan x dan dv-nya sama dengan sin x dx. Maka du-nya sama dengan dx seperti tadi, dan v-nya adalah v sama dengan integral sin x, di mana integral sin x itu adalah minus cos x. Kita sudah dapat 4 poin penting yang akan kita gunakan dalam persamaan integral parsial. Jadi kita masukkan u dv-nya, u-nya adalah sin x, u-nya adalah x, terus dv-nya adalah sin x, itu sudah benar, sin x dx. Terus x uv, ingat rumusnya ya, uv kali integral v du. U-nya adalah x, terus v-nya adalah integral dari dv-nya tadi adalah minus cos x, kita masukkan ke sini. Terus integral v du, v-nya adalah v-nya adalah min cos x ini dikali du-nya adalah dx. Ini sama seperti biasa, kita kalikan saja, jadi minus x cos x dikurang integral cos x dx. Jadi cari saja integral cos x itu adalah sin x. Jadi persamaannya sudah kita peroleh. Kalau kalian mau coba-coba pakai u-nya yang sama, jadi saya selesaikan dulu ya kata-katanya ini. Jadi dengan memilih u sama dengan x dan dv sama dengan sin x, kita bisa peroleh hasil integral dari x sin x dx. Jadi kita dapat yang ini. Jadi kalau kalian mau coba pakai u-nya sama dengan sin x dan dv-nya pakai sama dengan x dx, silahkan. Tapi di sini kita tidak akan menyelesaikan itu lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk integral parsial sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut.
Oke, jadi intinya dalam menyelesaikan integral parsial, kalian harus ingat rumus integralnya. Integral UV, salah ini. Integral U dV itu sama dengan UV dikurang integral V du. Jadi ini rumus integral parsial. Jadi untuk menyelesaikan rumus ini kalian harus pandai-pandai memilih U-nya yang mana, dV-nya yang mana. Terus setelah memilih yang itu, kalian harus mencari nilai du-nya dengan menurunkan U, dan nilai V-nya dengan mengintegralkan dV. Jadi intinya itu saja untuk bagian ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, selanjutnya adalah integrasi dengan pecahan parsial. Oke, tadi itu kita sudah menyelesaikan integral parsial yang bentuknya ada bentuk trigonnya. Selanjutnya ini adalah integrasi dengan pecahan parsial. Jadi kita akan menyelesaikan integrasi yang bentuknya pecahan. Jadi biasanya ada fungsi pecahan ya yang susah sekali kita selesaikan dengan integral biasa, dan susah juga diselesaikan dengan integral substitusi. Ini solusinya, jadi ada beberapa yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral pecahan parsial. Jadi kita anggap saja dia bentuknya seperti ini. Jadi kita anggap saja bentuknya adalah integral nx dx. Ingat ini bentuknya pecahan, dimana nx-nya adalah nx dan dx-nya itu adalah bentuk polinomial atau fungsi aljabar yang pangkatnya mungkin bisa lebih tinggi, atau bukan pangkat x kuadrat atau x saja, tapi bisa berpangkat lebih tinggi atau polinomial. Jadi bisa saja dia pangkatnya jadi bisa saja pangkatnya jadi x berpangkat, ini kenapa jadi biru? Jadi bisa saja ya dia x-nya berpangkat 10 atau berpangkat 8 atau berpangkat 15, terserah, itu yang kita sebut sebagai polinomial. Jadi fungsi nx per dx ini merupakan fungsi rasional, di mana nx-nya itu merupakan pembilang dan dx-nya kita anggap sebagai penyebutnya. Oke, di mana-mana kalau ada pecahannya yang berbentuk seperti ini, misalnya nx di atas terus dx, ingat kalau pecahan itu yang di atas kita sebut sebagai pembilang. Pembilangnya ini pelajaran SD ya, ini kita sebut sebagai penyebutnya. Jadi kalau ada contoh, ini contohnya itu adalah integral x kurang 1 per x berpangkat 3 tambah 8. Terus ada contoh kedua lagi, itu adalah integral x berpangkat 3 kurang x bagi x tambah 2 dx. Jadi itu ada dua contoh di situ. Jadi dalam menyelesaikan integral dengan pecahan parsial, ada dua batasan yang harus kita gunakan gitu. Jadi batasan pertama tuh, ingat ada dua batasan dalam pecahan parsial. Batasan pertama, koefisien utama atau koefisien, kalau kita nyebutnya koefisien utama berarti itu merupakan koefisien dengan pangkat tertinggi. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, x berpangkat 8 tambah x berpangkat 7 tambah 5x berpangkat berpangkat 3, itu kalau kita menyebutkan koefisien tertinggi berarti cari koefisien yang x-nya berpangkat tertinggi ini. Yang pangkatnya paling tinggi antara ini adalah x berpangkat 8. Koefisien di depannya itu adalah 1, walaupun tidak tertulis ya, tapi ada 1 di depannya. Jadi koefisiennya itu adalah 1. Kalau di sini kita tulis 2, berarti koefisiennya adalah 2. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi di bagian pertama ini, batas pertama,
kalau ada koefisien utama, koefisien dengan pangkat X tertinggi, dx, koefisien utama di dx itu adalah plus 1. Jadi batasannya ini mengatakan bahwa bisa diselesaikan kalau koefisien utama di dx itu adalah 1. Jadi selain 1 tidak bisa lah kita selesaikan. Intinya itu. Jadi untuk Bayesian parsial dia baru bisa diselesaikan batasannya ya kalau koefisien utama di dx-nya atau di penyebutnya itu adalah 1. Jadi seperti ini. X berpangkat 3-nya 1. Oh, oke, berarti ini bisa. Dia memenuhi ya batasan pertama. Ini juga dx-nya X pangkat tertingginya itu juga 1. Oke, dia juga memenuhi batasan pertama. Oke, selanjutnya batasan kedua. Oke, batasan kedua. Oke, ini batasan keduanya. Nx adalah derajat yang lebih rendah daripada dx. Maksudnya derajat yang lebih rendah, pangkatnya itu lebih rendah. Pangkat polinomialnya itu lebih rendah daripada dx-nya. Jadi di pembilang itu harus derajatnya lebih rendah dibandingkan di penyebutnya. Jadi kalau seperti ini, x kurang 1, oh oke, ini sudah memenuhi karena dia lebih rendah dari x berpangkat 3 yang dx-nya. Kalau yang ini tidak memenuhi batasan kedua karena yang di atas derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Oke. Jadi pembagian nx dx yang memenuhi batasan kedua itu kita sebut sebagai fungsi rasional wajar. Jadi, tapi sebenarnya batasan-batasan ini kalau kalian lihat persamaan terus masih lihat secara eksplisitnya, kalian lihat misalnya persamaan seperti ini ya, x kurang 1, oke, ini memenuhi dua batasan ya. Misalnya persamaan yang di sebelahnya, x berpangkat 3 kurang x tambah x tambah 2 dx. Ini misalnya kalian lihat ini, oh kalian lihat dia tidak memenuhi batasan kedua, berarti saya tidak bakalan bisa menyelesaikannya dengan integral pecahan parsial. Oke, itu tidak bisa jadi katakan tepat ya, karena ini ingat matematika tuh bisa kita ubah bentuknya bagaimana saja asalkan memenuhi kaidah dan hasilnya akan tetap sama. Jadi masih bisa di-triki atau bisa kalian ubah-ubah bentuknya supaya memenuhi dua batasan itu. Jadi sebenarnya batasan-batasan batasan-batasan 1 dan 2 itu tidak begitu esensial gitu. Tidak bisa kita langsung menjudge suatu persamaan atau suatu fungsi atau suatu pecahan karena kita lihatnya dia bentuknya seperti ini, berarti dia tidak memenuhi batasan ini. Tidak bisa kita langsung judge karena kalian bakalan bisa ketemu bagaimana bentuk lain dari persamaan tersebut. Pokoknya bisa bentuknya saja lain, memenuhi dua kaidah tersebut, tapi dan hasilnya akan tetap sama, itu bisa gitu. Jadi contohnya seperti ini. Oke, saya mundur dulu. Oke, kita masuk ke contoh kelima. Oke, ini contoh kelima. Ini ada kasus di mana nx dx-nya itu adalah 2x berpangkat 3, 5x berpangkat 8 tambah 3x berpangkat 4. Oke, kalau kalian lihat persamaan ini, oke, ingat persamaan pertama itu pangkat terutama, koefisien utama dari dx itu harus 1, plus 1, harus plus 1, tidak bisa minus 1, tidak bisa 0, tidak bisa 2, tidak bisa lain-lain gitu. Dia harus plus 1. Tidak bisa juga 5 sebenarnya. Ini 5 ya, 5x berpangkat 8 tambah 3x kurang 4. Ini sudah 5 di sini. Padahal yang diminta itu 1 gitu. Nah, jadi jangan langsung menjudge bahwa persamaan ini tidak akan kita bisa selesaikan, tidak bisa menggunakan metode pecahan parsial, jangan gitu. Karena ini bisa kita ubah bentuknya. Kalau untuk persamaan kedua, untuk kaidah kedua di mana derajat nx lebih rendah dibanding dx, oke, itu sudah memenuhi. Jadi persamaan ini hanya tidak memenuhi kaidah pertama. Namun sekali lagi jangan langsung menjudge persamaannya karena persamaannya itu bisa berubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dari integral 2x berpangkat 3 per 5x kurang berpangkat 8 tambah 3x kurang 4 dx itu bisa saya ubah menjadi seperti ini, 1/5. Oke.
1/5 kali dx berpangkat 3. Jadi x berpangkat 8-nya tetap, ini jadi 3/5, ini jadi 4-nya jadi 4/5. Kalian bisa coba ya. Oke, sorry. Aduh, kenapa kayak ini? Oke, kalian bisa coba, nanti hasilnya ini akan tetap sama dengan hasil yang di atas. Oke, kalau yang ini jadi saya coba saja ya supaya kalian bisa lihat. Oke, jadi persamaan ini bisa jadi, kalau saya mau kembalikan ke bentuknya awal yang ini, kita coba berarti 2x berpangkat 3 itu saya kalikan dengan 1/5. Jadi 2x berpangkat 3 kali 1/5 dikali x berpangkat 8 tambah 3/5x min 4/5. Ingat kalau fungsinya di atas di sini kali, kalau kita mau turunkan ke bawah berarti bisa kita bagi. Jadi 2x berpangkat 3 balik ini 5/1 berarti di sini 5. 5x berpangkat 8 tambah 3/5x kurang 4/5. Oke, silahkan kalian kali masuk. 2x berpangkat 3 berarti 5x berpangkat 8 tambah 5-nya mati di sini jadi 3x kurang, ini 5-nya juga mati, kurang 4. Oke, apakah persamaannya sama? Oke, persamaannya sudah sama ya. Jadi 2x berpangkat 3, 5x berpangkat 8 tambah 3x kurang 4. Jadi jangan langsung judge persamaannya. Jadi bisa saja dia berubah bentuk. Jadi kalau kita lihat dari sini 1/5 bisa kita keluarkan dari integral karena dia bentuknya koefisien tidak mengandung x. Jadi bisa kita keluarkan. Jadi hasilnya jadi 1/5 x berpangkat 3 integral x 2x berpangkat 3 dx dibagi x berpangkat 8 3/5x kurang 4/5. Jadi kalau kita lihat, saya hapus ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita cek ya kaidahnya. Jadi kita lihat tadi batasan pertama, koefisien berpangkat tertinggi harus sama dengan 1. Oke, ini sudah sama dengan 1, x berpangkat 8-nya. Terus nx-nya harus derajatnya lebih rendah dibandingkan dx-nya, ini juga sudah memenuhi. Jadi persamaan ini, integral ini sudah memenuhi kaidah dari batasan dari integral pecahan parsial. Jadi sudah bisa kita selesaikan itu. Ini bukan kita mau selesaikan ya, ini cuma mau tunjukkan bahwa persamaan-persamaan itu bentuknya bisa berubah seperti itu. Jadi masih bisa, walaupun kita mengenal dua batasan dari pecahan parsial, namun dua pecahan tersebut masih bisa kita akal-akali supaya memenuhi persamaannya itu, supaya persamaannya itu memenuhi dari dua batasan tersebut. Ini lagi contoh ke-6. Oke, di contoh ke-6 ini juga kasusnya seperti itu ya. Jadi yang di atas adalah 2x berpangkat 5, pecahannya itu adalah 2x berpangkat 5 tambah 7 bagi x berpangkat 3, x berpangkat 2 tambah 3. Oke, kalau kalian lihat persamaan ini, batasan pertama itu dimana pangkat koefisien utamanya itu sama dengan 1. Oke, dia sudah memenuhi. dx-nya itu koefisien utamanya sama dengan 1. Oke. Batasan yang kedua dimana yang menyatakan bahwa nx itu derajatnya harus lebih kecil dibandingkan dx. Oke, kalau kalian lihat di sini nx-nya itu adalah berpangkat 5 sedangkan dx-nya berpangkat 2. Jadi sudah jelas nx-nya derajatnya lebih tinggi daripada dx, sehingga bisa kita simpulkan bahwa batasan keduanya itu tidak terpenuhi. Oke, jadi sekali lagi saya bilang jangan langsung menghakimi si persamaannya karena dia tidak memenuhi batasan kedua, karena lagi-lagi ini matematika yang bisa kita akal-akali supaya dia jadi memenuhi. Jadi kalau seperti ini 2x berpangkat 5 tambah 7 per x berpangkat 2 tambah 3 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kalian bisa coba ya. Ini kalau kalian coba itu hasilnya akan kembali menjadi seperti ini. Kita coba ya. Jadi ini 2x berpangkat 3 min 6x. Saya samakan semua penyebutnya jadi x kuadrat tambah 3. Ini saya kali berarti x kuadrat tambah 3. Ini sama dengan 18x tambah 7 per x kuadrat tambah 3.
bukan sama dengan ini ya, tambah, sorry. Oke, jadi kalau saya selesaikan ini berarti 2x berpangkat 3 kali x kuadrat berarti 2x berpangkat 5. Terus yang ini kali 3 berarti 6x berpangkat 3. Terus yang ini juga berarti minus 6x berpangkat 3. Terus yang ini adalah minus 18x. Oke, bagi x kuadrat tambah 3. Oke, tambah 18x tambah 7 tambah x kuadrat tambah 3. Oke, ini mati, yang ini mati, yang ini mati. Jadi persamaannya tinggal 2x berpangkat 5 tambah 7 per x kuadrat ditambah 3. Oke, apakah sama? Oke, sama ya. Oke, jadi dari persamaan ini, persamaannya sudah berubah menjadi 2x berpangkat 3 kurang 6x tambah 18x tambah 7 dibagi x kuadrat ditambah 3. Saya bersihkan dulu. Oke, itu sudah dapat ya. Jadi persamaannya berubah menjadi persamaan ini. Dia tidak mengubah nilainya, cuma mengubah bentuknya saja. Jadi dari sini ini bisa diselesaikan dengan integral biasa, ini juga bisa, dan ini menggunakan integral parsial. Dia sudah memenuhi batasan pertama, koefisien utamanya sama dengan 1. Terus dia sudah memenuhi batasan kedua, derajat nx-nya lebih kecil daripada dx-nya. Jadi kalau kita mau selesaikan dengan cara biasa, integralkan semuanya. Jadi integral 2x berpangkat 3 itu adalah 1/2 x berpangkat 4. Integral 6x-nya jadi 3x kuadrat. Terus yang ini kita selesaikan dengan menggunakan integral pecahan. Jadi kita belum masuk ya di integral pecahan parsial. Kita baru masuk ke batasan-batasannya dan bagaimana mengubah persamaan-persamaan yang tidak memenuhi batasan-batasan tersebut menjadi memenuhi. Kita baru masuk di situ. Jadi dalam menyelesaikan ini jadi dari sini, dari percontoh 6 ini kita sudah bisa mereduksi soalnya menjadi soal tinggal, kalau yang lainnya kan integral biasa, jadi yang kita tinggal selesaikan itu tinggal yang 18x tambah 7 dibagi x berpangkat 2 tambah 3 dx. Kayak itu istilahnya bisa kita reduksi soalnya. Jadi soalnya menjadi lebih sederhana dan memenuhi batasan-batasan yang kita inginkan. Oke, Cindy Aulia 847. Oke lah. Oke, jadi itu intinya. Jadi dalam menyelesaikan integral pecahan parsial ada dua batasan yang kita harus penuhi. Jadi yang pertama, ingat saya menyimpulkan ini. Yang pertama, koefisien utama dari penyebutnya itu harus sama dengan +1, tidak boleh yang lainnya. Terus yang batasan kedua, derajat pembilangnya harus lebih kecil dibandingkan derajat penyebutnya. Itu yang kedua. Jadi ada dua batasan tersebut. Tapi batasan dalam pecahan parsial, dua batasan tersebut itu tidak esensial. Jadi masih bisa kita akal-akali supaya persamaan yang tampaknya tidak memenuhi batasan tersebut itu bisa menjadi memenuhi. Intinya itu. Jadi suatu saat kita sudah menyelesaikan itu, soalnya bisa direduksi menjadi lebih sederhana lagi. Jadi memenuhi batasan-batasan itu. Tapi ada juga istilah di mana sebuah persamaan polinomial itu tidak dapat kita reduksi. Jadi atau sifatnya irreducible gitu, atau tidak bisa direduksi, tidak bisa kita ubah bentuknya lah. Maksudnya tidak bisa kita selesaikan gitu. Jadi hal ini terjadi karena suatu persamaan itu tidak dapat kita reduksi kalau polinomial tersebut bukan merupakan hasil kali dari dua polinomial dengan derajat yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya polinomialnya itu hanya berbentuk suatu persamaan dengan x berpangkat 1. Seperti ini ya. Ini fx sama dengan ax tambah b. Ini kelihatan kalau x-nya ini hanya berpangkat 1. Itu bukan merupakan hasil kali dari dua fungsi, karena jelas-jelas saja x-nya itu berpangkat 1. Jadi tidak mungkin bisa kita kalikan lagi dengan fungsi yang lain.
Jadi kalau bentuknya seperti ini, fx sama dengan ax tambah 1, dia sudah otomatis tidak bisa kita reduksi. Karena polinomial dengan derajat yang lebih rendah dari fx itu, karena tidak ada polinomial yang derajatnya lebih rendah dari ax. Walaupun ada, kita kalikannya dia dengan konstanta. Konstantanya itu bukan hasil kali dari dua konstanta fx-nya, tapi dia hasil kali dari suatu fungsi polinomial dengan suatu konstanta. Jadi pokoknya intinya kalau dia berpangkat x berpangkat 1 itu dia sudah tidak bisa kita reduksi lagi. Itu. Oke, itu tadi kalau dia pangkatnya pangkat 1. Dia sudah otomatis tidak bisa kita reduksi. Bagaimana kalau dia pangkat kuadrat? Ingat, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, untuk mencari akar-akarnya itu kalian perlu ada kalau kalian ingat ya, ada rumus yang seperti ini. D-nya itu harus lebih besar dari B kuadrat min 4AC. Oke, atau kalau kita mau mencari akar dari persamaan kuadrat, itu intinya B kuadrat kurang 4AC-nya itu harus lebih besar dari 0. Dia tidak boleh bernilai minus. Ingat, kalau kita mau mencari persamaan kuadrat, kenapa dia tidak boleh sama dengan minus? Cobalah kalian cari persamaan kuadrat yang B kuadrat min 4AC-nya sama dengan minus, itu dia akan menghasilkan suatu nilai imajiner yang tidak bisa kita cari bentuknya, atau kita tidak bisa cari akarnya gitu. Jadi seperti ini ya, persamaan untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu rumusnya seperti ini. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumusnya seperti itu, ingatlah. Ini rumusnya. Oke, dari sini ada akar B kuadrat min 4AC di dalamnya. Oke, ingat kalau akar terus di dalamnya ada minus, itu sudah bentuknya imajiner, tidak bisa kita selesaikan dia. Jadi intinya itu, kalau dia B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 atau nilainya minus, berarti dia tidak bisa kita reduksikan, tidak bisa kita lebih sederhanakan lagi. Oke, ini kenapa ya? Oke, intinya itu saja. Oke, jadi ini sudah dituliskan di sini. Jadi untuk menghasilkan akar-akar, jadi rumus ini kita gunakan untuk menghasilkan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi intinya B kuadrat min 4AC-nya itu tidak boleh negatif karena dia ada dalam akar, untuk mencari akar ya. Oke, ini sudah kalian bingung akar-akar ini yang saya sebutkan apa. Oke, akar yang saya sebutkan itu seperti, mana ini? Oke, akar-akar yang saya sebutkan itu adalah akar yang ini ya. Kalau misalnya ada persamaan X kurang 2 tambah X kurang 3, ini akarnya itu X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini yang saya maksud akar-akar tadi. Sedangkan yang ini adalah akar yang biasa, pangkat 1/2, B kuadrat min 4AC. Oke, dia adanya dalam akar, dan kita tahu kalau dia dalam akar, terus dia tuh bisa kita artikan kalau nilainya positif. Jadi kalau dia nilainya negatif, itu dia menjadi nilai imajiner yang tidak bisa kita peroleh hasilnya. Jadi intinya B kuadrat min 4AC-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Bisa juga ya sama dengan 0. Yang penting dia tidak lebih kecil dari 0. Nah, kalau hasil B kuadrat min 4AC-nya lebih besar sama dengan 0, maka rumus kuadratnya itu menghasilkan 2 akar dari GX. Jadi akan ada akarnya nanti. Jadi bisa kita reduksikan gitu. Tetapi jika R adalah akar dari GX-nya, maka GX-nya dapat dibagi menjadi X kurang R. Jadi kalau sudah kita ketemukan akarnya, kalian bisa menyederhanakan persamaan yang awalnya bentuknya kuadrat menjadi 2 persamaan polinomial yang lain yang derajatnya lebih rendah. Oke. Ini ada contoh ke-7. Oke, saya masuk ke contoh 7. Oke, contoh 7. Kita cuma mau cari apakah persamaan ini sifatnya irreducible atau reducible. Jadi yang pertama X kuadrat tambah 4. Oke,
Ini dia persamaan kuadrat. Untuk membuktikan dia reducible atau irreducible, kalian cari B kuadrat min 4AC nya. Oke, kita cari B kuadratnya, berarti ingat ya, yang kita maksud B kuadrat dan 4AC itu. Jadi sebenarnya bentuk persamaan kuadrat itu seperti ini. AX kuadrat bentuk umumnya BX tambah C. Jadi ini koefisiennya, yang ini A, ini B. Dan ini C. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini, X kuadrat tambah 4, otomatis A nya itu di depannya X kuadrat, A nya berarti sama dengan 1, B nya di sini tidak ada yang koefisien X nya sama dengan berpangkat 1, berarti B nya sama dengan 0, terus C nya adalah 4. Oke, jadi masukkan saja B kuadrat min 4AC. B nya adalah 0, 4, tetap 4, A nya adalah 1, dan C nya adalah 4. Jadi 0 minus 4 kali 1 kali 4 itu sama dengan 16. Jadi 0 kurang 16. Jawabannya adalah minus 16. Minus 16 itu dia negatif dan dia nilainya di bawah 0. Berarti ini adalah dia tidak bisa direduksi atau dia sifatnya irreducible. Selanjutnya yang bagian kedua, B, contoh ke B, dia adalah X kuadrat tambah X kuadrat ini ya, ini salah tipe kayaknya, tambah X kurang 4, dia sifatnya reducible tuh, karena kalau kalian masukkan B nya adalah 1 kurang 4 kali A nya 1, terus C nya adalah minus 4. Oke, nanti kita bakalan dapat 4 kali 1 kali minus 4 berarti minus 16, 1 kurang minus 16 berarti 1 tambah 16 jadi 17, dia lebih besar dari 0, jadi dia sifatnya adalah reducible. Oke. Jadi kita baru sampai ke tahapan dimana di pecahan parsial itu bisa kita untuk menyelesaikan suatu integral pecahan parsial itu ada batasannya, dimana batasannya masih bisa kita akal-akali dalam bentuk yang akal-akali secara matematis, kita ubah bentuknya dan untuk memenuhi batasan-batasan tersebut, tapi dia tidak mengubah nilai. Nah, pengubahan bentuk itu yang kita namakan reduksi, dimana untuk reduksi pun ada sifatnya, ada reducible yang bisa direduksi dan ada irreducible yang tidak bisa direduksi. Nah, untuk irreducible ada dua yang tidak bisa kita reduksi, yaitu persamaan dengan pangkat X nya sama dengan 1, itu karena bentuk polinomialnya tidak bisa kita kalikan lagi antara dua fungsi dengan derajat polinomial yang lebih rendah karena pangkatnya sudah X berpangkat 1. Yang kedua, kalau dia berbentuk pangkat kuadrat, B kuadrat min 4C nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu intinya dari sini. Jadi kita belum masuk sebanyak ke pecahan parsialnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke teorema integrasi pecahan parsial. Jadi sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya mulai lagi. Saya bicara sendiri, semoga kalian betul-betul mendengarkan. Oke, kita masuk ke teorema integrasi pecahan parsial. Ini harapan saya cuma satu ya, walaupun kalian mungkin kesannya pasif ya, tidak ada pendapat atau tidak ada pertanyaan. Saya harapannya ya kalian setidaknya mendengarkan saya bicara gitu. Jangan tidur atau jangan berkeliaran kemana-mana, karena memang kita tidak bisa memastikan ya kalian mengerjakan apa di balik layar sana di rumah kalian masing-masing. Saya tidak bisa memastikan, saya juga tidak bisa memaksakan kalian terus-terus buka kameranya gitu.
karena kalau saya sudah mempresentasikan hal seperti ini, kamera kalian sebenarnya sudah tidak bisa saya lihat lagi, kecuali kalau saya memang membuka kameranya gitu. Tapi susah ya, karena saya juga mau mencoret-coret papan ini, dan ada juga yang mengeluh kotanya habis kalau kameranya terbuka dan segala macam. Jadi urusan kalian mendengarkan saya atau tidak itu saya tidak bisa memastikan lagi. Jadi urusan ini menjadi urusan kalian lah sama Tuhan bagaimana. Tapi saya maunya kalian tetap mendengarkan, walaupun kesannya kalian pasif ya, tapi setidaknya kalian tetap mendengarkan. Oke lah, kita masuk ke teorema integrasi pecahan parsial. Oke, sorry. Oke, jadi suatu polinomial dx sembarang ya, yang penting bentuknya polinomial, itu dapat dengan koefisien utama 1 itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor linear berbentuk x kurang a dan faktor kuadrat iredusibel berbentuk x kuadrat tambah bx tambah c. Jadi itu dia bisa merupakan, kalau polinomial itu dia bisa merupakan hasil kali dari faktor-faktor linear yang bentuknya x kurang a atau x kuadrat tambah bx tambah c. Jadi pengulangan faktor juga diperbolehkan dalam kasus ini. Jadi seperti ini contohnya, contoh 8. Jadi ada x berpangkat 3 kurang 4x, itu bisa kita sederhanakan menjadi x dikali x kuadrat kurang 4. Bentuknya cuma berbeda ya, tapi dia sama saja. Terus ini masih bisa disederhanakan lagi jadi x dikali x kurang 2 x tambah 2, itu sama. Jadi ini bentuknya reducible, bisa kita sederhanakan. Terus yang kedua, bagian B, itu x berpangkat 3 tambah 4x. Oke, sama saja di atas, tapi bedanya cuma minusnya ya. Apakah dia juga hasilnya sama atau tidak? Itu kita lihat. Jadi x berpangkat 3 tambah 4x bisa kita sederhanakan hampir sama dengan di atas, jadi x kali x kuadrat tambah 4. Oke, tapi ternyata x kuadrat tambah 4 itu tidak reducible. Oke, ini sama dengan yang di atas ya, yang ini x kuadrat tambah 4. Dia sudah ketemu, dia irreducible. Berarti hasilnya cuma sampai sini. X kuadrat tambah 4-nya itu irreducible. Selanjutnya x berpangkat 4 kurang 9. Ini bisa bentuknya berubah jadi x kuadrat kurang 3 kali x berpangkat kuadrat tambah 3. Dan bisa lagi bentuknya berubah menjadi x kurang akar 3 kali x tambah akar 3. Itu untuk bentuk x kuadrat kurang 3-nya. Dan x kuadrat tambah 3-nya tidak bisa direduksi lagi karena dia irreducible. Kalian coba saja cari, buktikan sendiri. Selanjutnya di bagian D, x berpangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang x tambah 3. Ini masih bisa disederhanakan jadi x tambah 1 kali x kurang 2 kuadrat. Ini masih reducible. Jadi masih bisa kita reduksikan. Oke, ini akhirnya kita masuk ke metode pecahan parsial. Nah, tadi. Oke. Jadi kita masuk ke metode pecahan parsial. Jadi dari sini kita asumsikan bahwa kita ingin mengevaluasi integral nx dx, di mana nx dx-nya itu adalah fungsi kuadrat irreducible. Jadi nx dx-nya itu fungsi kuadrat yang tidak bisa kita reduksikan lagi. Ini harusnya seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi. Dia tidak bisa direduksi lagi. Jadi untuk menyelesaikan ini, metode yang akan kita gunakan itu bergantung pada faktorisasinya. Kita akan mempertimbangkan banyak kasus, jadi di materi ini, setengah dari materi ini sebenarnya kasus dari metode pecahan parsial. Ada banyak kasus yang akan kita lihat atau kita selesaikan di sini. Dan dalam tiap kasus itu mula-mula menjelaskan metode dengan memakai contoh dan kemudian menetapkan prosedur umumnya bagaimana. Jadi akan ada banyak kasus integral pecahan parsial yang akan kita selesaikan dalam
materi ini, di mana akan kita selesaikan secara umum. Kita menggunakan metodenya, terus kita akan menetapkan bagaimana prosedur umum untuk menyelesaikan integral pecahan parsial yang berbentuk mirip dengan kasus tersebut. Jadi yang pertama kasus 1. Oke, kita masuk ke kasus pertama. Ini tidak bisa lebih kecil lagi kah? Oke lah, artinya tidak bisa. Oke, kasus 1. Jadi di kasus 1 ini dx-nya, ingat kita mau menyelesaikan integral nx dx ya. Oke, dx-nya ini adalah hasil kali faktor-faktor linear yang berbeda. Itu untuk kasus pertama. Jadi pada kasus ini dx-nya bernilai x kuadrat kurang 4, di mana x kuadrat kurang 4 bisa kita pecah menjadi faktor x kurang 2 kali x tambah 2. Jadi bentuknya istilahnya mau diintegralkan adalah 1 per x kuadrat kurang 4. Ini yang akan kita selesaikan. Oke. Kalau kalian lihat x kuadrat kurang 2 tambah x tambah 2-nya itu dia bentuknya sudah polinomial dengan x-nya berpangkat 1. Berarti dia sudah tidak bisa direduksikan lagi dari sini. Jadi x kuadrat kurang 2 dengan x tambah 2 itu yang tidak bisa direduksikan, itu yang akan kita selesaikan. Jadi persamaannya menjadi 1 per x kurang 2 dikali x tambah 2. Atau kalau saya pisah-pisahkan ya, jadinya x kurang 2 di sini x tambah 2. Jadi pokoknya untuk menyelesaikan kasus ini kita asumsikan ada a dan b-nya, di mana 1 per x kuadrat kali x tambah 2 itu sama dengan a per x kurang 2 tambah b x tambah 2. Ini bentuknya seperti itu. Jadi kita asumsikan bahwa a dan b-nya itu adalah suatu konstanta tertentu yang harus kita evaluasi atau kita cari nilainya. Terus hilangkan penyebutnya dengan mengalihkan kedua sisi dengan x kuadrat kali x tambah 2. Jadi kita mau menghilangkan penyebut di bawahnya ini. Ini x kurang 2 tambah x tambah 2. Berarti untuk menghilangkan itu kita kalikan kedua ruasnya dengan pembilangnya yang ini. Jadi kalau ini saya kalikan dengan x kuadrat kali x tambah 2, hasilnya berarti tinggal 1. Terus yang ini kalau saya kalikan dengan ini berarti x kurang 2-nya mati, berarti tinggal a x tambah 2. Terus yang ini kalau saya kalikan dengan ini berarti x tambah 2-nya mati, berarti tinggal b kali x kurang 2. Oke, paham ya sampai ke sini? Oke, selanjutnya iya. Sorry ya, saya batuk. Oke, selanjutnya pertama yang kalian setelah sampai ke persamaan ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai a dan b-nya. Kita mau cari nilai a dan b-nya berapa. Jadi yang pertama untuk mencari nilai a-nya kita bisa substitusikan x-nya sama dengan minus 2 yang pertama ini. Jadi untuk x sama dengan minus 2 di sini persamaannya menjadi 1 tetap, a dikali minus 2 tambah 2 berarti 0, terus b-nya adalah minus 2 kurang 2 berarti minus 4. Jadi hasilnya adalah minus 4b, dimana satunya itu 1 sama dengan minus 4b, jadi b-nya sama dengan minus 1 per 4. Oke, dapat di situ. Oke, selanjutnya yang kedua kita substitusikan x-nya sama dengan 2 untuk mencari nilai a-nya. Jadi sama seperti di atas, masukkan nilai x sama dengan 2 ke persamaan ini, persamaan 1. Jadi 1 sama dengan a kali 2 tambah 2, 4. Terus b kali 2 kurang 2, 0. Jadinya 4a. B-nya sama dengan 0. Jadi 1 sama dengan 4a. Jadi a-nya sama dengan 1 per 4. Oke, jadi kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya. Masukkan kembali ke persamaan di atas ini. Jadi 1 kurang x kurang 2, x tambah 2. Ini A-nya 1/4. Jadi A kali 1 kurang x kurang 2. Tambah B. B-nya adalah minus 1/4. Jadi ini minus 1/4 kali 1 per x tambah 2.
Oke, kita sudah dapat persamaannya. Jadi integral dari ini kan integral yang mau kita cari ya, integral 1 kurang X kuadrat kurang 4 gitu. Itu integralnya berarti adalah integral ini, pengubahan modelnya yang ini. Integral 1 per 4 kali 1 X kurang 2 kurang 1 per 4 kali 1 X tambah 2. Jadi tinggal ini yang kita integralkan. Jadi seperempatnya bisa saya pindahkan ke depan karena sudah tidak ada. Oke, jadi bentuknya dari situ, dari sini bisalah ada tahapan yang terlewat itu. 1 per 4 integral 1 per X kurang 2 kurang 1 per 4 integral 1 per X tambah 2 X tambah 2. Bentuknya seperti ini ya sebelum kita masuk ke sini. Jadi hasilnya integralnya 1 per 4 integral 1 X kurang 2 berarti ln X kurang 2. Ingat, kalau ada integral suatu fungsi, integral 1 per X seperti ini berarti dia hasilnya adalah ln X. Ini. Jadi kalau dia integral X kurang 2 berarti hasilnya ln X kurang 2. Sama seperti ini tetap 1/4, terus hasil integral yang ini adalah ln X tambah 2 tambah C karena dia integral tak tentu. Oke, sebenarnya sampai sini jawaban kalian sudah tepat, tapi ini cuma mengubah-ubah lagi lebih sederhana. Jadi 1/4-nya dia pindahkan keluar, 1/4 dalam kurung ln X kurang 2 ln X kurang ln X tambah 2 tambah C. Ini juga karena dia bentuk logaritma. Ingat kalau logaritma itu ln itu adalah logaritma natural ya, jadi sebenarnya dia tidak jauh-jauh berbeda lah dengan logaritma. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, ingat kalau ada suatu logaritma kalian kurangkan, itu bentuknya sama saja sebenarnya. Misalnya seperti ini ya, ini ln X, ini ln Y, ini sama saja dengan ln X per Y. Kalau dia ditambah ln X tambah ln Y, berarti dia ln X kali Y. Jadi karena ini dikurang, bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini, dibagi ln X kurang 2 per X tambah 2 tambah C. Atau bentuknya sama saja ini ya, bentuknya seperti ini. Ini bentuk lebih sederhananya lagi, 1/4 ln X kurang 2 X tambah 2 tambah C. Ini hasil dari integral pecahan parsial. Ini untuk kasus pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oke, jadi intinya kalau polinomial dari suatu fungsi itu mempunyai akar R, misalnya akarnya R ya, itu fungsinya bisa kita bagikan dengan persamaan X kurang R. Sama seperti ini. Jadi kalau dia akarnya 2 dengan minus 2 itu bisa diselesaikan seperti ini. Untuk X kurang 4. Oke, kita masuk ke contoh, ini masih kasus pertama ya. Oke, biarlah. Kita masuk ke contoh 9 untuk kasus 1. Saya clearkan dulu. Oke, kita masuk ke contoh 9 untuk kasus 1. Jadi tentukan integral X tambah 1 dx-nya dibagi X berpangkat 3 X kuadrat kurang 6X. Jadi faktorisasi dari penyebut di bawah yang X kurang 3 tambah X kuadrat kurang 6X itu kita hasilkan seperti ini. Bisa kita keluarkan X-nya, X kuadrat tambah X kurang 6, terus X kuadrat tambah X kurang 6 itu bisa difaktorisasikan lagi menjadi X kurang 2 X tambah 3. Jadi ini faktorisasinya. Oke, sorry. Kenapa kamu? Oke, jadi ini faktorisasinya. Jadi yang pertama kalian selesaikan untuk kasus seperti ini adalah memfaktorisasikan. Jadi integralnya ini bisa berubah menjadi X tambah 1-nya tetap. Terus yang di bawahnya kita ubah jadi bentuk ini X kurang 2 kali X tambah 3.
Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk seperti yang tadi, ingat bentuk yang tadi, dia berarti bentuknya seperti ini. X tambah 1, X kurang 2, X tambah 3. Ingat dia berpangkat 3, ada 3 X di situ. Jadi ini juga ada 3 faktor ya, X kurang 2, X tambah 3. Yang tadi contoh 8 itu hanya 2, jadi cuma sampai A dan B. Ini karena ada 3, jadi kita sampai ke C. Jadi A per X ambil dari situ, terus B per X kurang 2 dari sini, tambah C per X tambah 3. Oke, jadi ada 3 faktor di sini. A per X tambah B per X kurang 2 tambah C X per X tambah 3. Oke, tahapan selanjutnya, ingat hampir sama dengan contoh 8, ini masih kasus pertama. Jadi tahapan selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya supaya penyebutnya bisa hilang. Jadi ini ruas ini saya kalikan dengan X kali X kurang 2 kali X tambah 3, ruas ini juga seperti itu. Jadi kalau ini saya kalikan dengan X dengan penyebut ini, jadi hasilnya tinggal X tambah 1. Sini X tambah 1. Terus kalau yang ini saya kalikan dengan yang ini, berarti X-nya mati, berarti dia tinggal X kurang 2 X tambah 3. Oke. Kalau B-nya dia X kurang 2-nya mati, berarti tinggal X dikali X tambah 3. Kalau C-nya X tambah 3-nya yang mati, berarti tinggal X kurang 2. Jadi kita sudah dapat persamaan baru. Oke, saya clearkan dulu dia. Jelas. Oke, jadi kita sudah dapat persamaan baru yang bentuknya adalah X tambah 1 kali A kali X kurang 2 kali X tambah 3 tambah B X dikali X tambah 3 tambah C X dikali X kurang 2. Kita sudah dapat persamaan itu. Sudah tidak ada penyebutnya lagi. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya adalah mencari nilai A, B, dan C-nya. Sama seperti contoh 8 ya, kita cari nilai A dan B-nya. Jadi di sini kita mencari nilai A, B, dan C. Jadi sorry. Oke, jadi yang pertama kita cari adalah nilai A, B, dan C-nya. Jadi ini yang bisa mati berarti yang mana ya? Ini persamaannya seperti ini. Oh, X-nya bisa mati gitu. Ini supaya B-nya hilang gitu. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Pokoknya kalian cari saja akar-akarnya. Kalau kalian mau cari nilai A, B, C-nya, kalian cari akarnya. Berarti kalau di sini dia cari X sama dengan 0-nya, yang ini cari X sama dengan 2-nya, ini cari X sama dengan minus 3. Lihat, ini 0, 2, minus 3. Pokoknya intinya itu. Di atas juga seperti itu sebenarnya. Akarnya itu 2 dengan minus 2. Makanya yang dicari adalah 2 dan minus 2. Yang dimisalkan gitu. Jadi kalau yang ini, kita misalkan dulu X sama dengan 0. Jadi masukkan X-nya sama dengan 0 di persamaan ini. Jadi 0 tambah 1 tinggal 1. A, 0 kurang 2 jadi minus 2. 0 tambah 3 jadi 3. B kali 0, X di sini, kali 0 tambah 3, 3. C dikali, oke ini tidak ada, ada 0-nya ya, sorry. Ini ada 0-nya, jadi C sama dengan 0, C dikali 0, kali 0 kurang 2. Oke, jadi ini otomatis hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, berarti tinggal 1 sama dengan 2 kali 3 adalah minus 6, minus 6A. Jadi A-nya sama dengan min 1 per 6. Oke, kita sudah peroleh nilai A-nya. Oke, selanjutnya kita masukkan X-nya sama dengan 2. Oke, kalau X-nya sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 adalah 3. Terus A kali 2 kurang 2 berarti 0. 2 tambah 3 berarti 5. Terus B kali 2 kali 2 tambah 3, 5. Terus C kali 2 kali 2 kurang 2, 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi ini otomatis hasilnya 0, ini juga hasilnya 0. Berarti persamaan itu menjadi 3 sama dengan 10B. Jadi B-nya adalah 3 per 10. Oke, ini salah ya, ini tidak ada 6-nya. Oke, dapat B-nya. Sekarang C-nya. Kita misalkan X-nya sama dengan minus 3. Jadi minus 3 tambah 1, ini salah ya, harusnya minus 3 tambah 1 itu
Oke, cocok. Minus 3 tambah 1 itu minus 2. A dikali minus 3 kurang 2 berarti minus 5. Ini minus 3 tambah 3 berarti 0. B dikali minus 3 dikali minus 3 tambah 3 0 lagi. C dikali minus 3 dikali minus 3 kurang 2 berarti minus 3 kurang 2 adalah minus 5. Ini hasilnya 0, yang ini juga 0, berarti persamaan itu menjadi minus 2 sama dengan 15C. Oke ya, tunggu saya cek dulu. Oke, cocok. Jadi C-nya sama dengan min 2 per 15. Oke, dapat di sini. Ibu, ya, kenapa? Siapa ini yang bertanya? ini pemisalannya Ibu sembarang atau ditentukan nih? Oh, oke. Soalnya tidak bisa sembarang ya. Jadi kalian lihat nilai akar-akarnya. Di sini tadi ada, ini kan persamaan penyebutnya itu adalah X. Atau bisa lah kita misalkan X kurang 0. Karena X kurang 0 sama dengan X gitu. Terus X kurang 2 dan X tambah 3. Dari sini kita dapat, di sini X-nya sama dengan 0. Ya, kalau misalnya saya misalkan ini X kurang 0 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0. Kalau di sini X kurang 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Terus kalau di sini X tambah 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan minus 3. Jadi dari situ diambil 0, 2, dan minus 3. Ambil dari akar-akarnya. Oh, iya. Oke. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, kita geser dulu. Oke, jadi kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan min 1/6, B-nya adalah 3/10, dan C-nya adalah min 2/15. Itu kalian sudah peroleh. Jadi, kalau kita mau cari integralnya, integral kembali kita ke bentuk semula. Integral X tambah 1 dx per X berpangkat 3 tambah X kuadrat min 6X. Itu yang kita mau cari. Oke, sorry ya. Oke, itu yang mau kita cari. Lihat, dia sudah, kalau kita kembali ke bentuk batas-batas yang sebelumnya, coba kalian lihat, dia sudah memenuhi batasnya. Koefisien tertinggi di penyebutnya sama dengan 1, dan nx-nya derajatnya lebih rendah dibandingkan dx-nya. Sudah memenuhi dua batasannya. Jadi bisa diselesaikan memang. Jadi kita masukkan ini, kita kembali ke persamaan yang sebelumnya ya. Oke, ini tidak kelihatan persamaannya. Coba kembali ke atas supaya kalian lihat persamaannya. Oke, ini. Saya hapus ya. Oke, ini kita kembali ke persamaan yang ini. Oke, jadi integral X tambah 1 per X berpangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6X itu sama dengan AX, ingat A per X, atau ini bisa saya tuliskan seperti inilah, A1 per X supaya kalian lebih paham, B dikali 1 per X kurang 2 tambah C dikali 1 per X tambah 3. Oke, bentuknya sama saja ya, cuma supaya lebih jelas di sini. Jadi silakan masukkan nilai A-nya adalah min 1/6, terus 1 per X. B-nya adalah 3/10, terus 1 per X kurang 2, kurang ini atau tambah ya? Oke, tambah sebenarnya, tapi nilai C-nya adalah min 2/15. Jadi ini harusnya 2/15 ini, sorry. Oke. Min 2/15 dikali 1 per X tambah 3 dari sini. Oke, selanjutnya seperti biasa, 1/6-nya dikeluarkan dari integral, seperti ini. Min 1/6 berarti integral 1 per X. Tambah 3/10 integral 1 per X kurang 2. Kurang 2/5 integral 1 per X tambah 3. Oke, dari situ ingat integral seperti ini hasilnya ln. Jadi min 1/6 ln X, 3/10 ln X kurang 2, min 2/15 ln X tambah 3 tambah C. Jadi ini hasilnya. Untuk contoh 9, kasus pertama.
Jadi aturan umum dari kasus 1 ini adalah sebagai berikut. Oke ya, saya udah mulai. Oke, aturan umum untuk kasus 1 ini saya hapus clear all drawing. Jadi PDF yang sudah saya share ke Google Classroom pekan lalu ternyata masih ada beberapa yang tipe-tipe, jadi kalian silahkan edit sendiri atau di catatan kalian silahkan dibetulkan gitu. Oke, jadi aturan umum untuk kasus 1, jadi nyatakan integran sebagai jumlah dari suku berbentuk A per X kurang A untuk tiap faktor linear X kurang A dari penyebutnya. Jadi intinya kita faktorisasikan dulu penyebutnya dan memunculkan suatu koefisien A, B, dan C atau D, pokoknya seberapa banyak pangkat polinomialnya. Di mana A, B, dan C-nya itu adalah konstanta yang tidak kita ketahui. Jadi untuk menyelesaikan konstanta nilainya tersebut, kita menggunakan persamaan yang tadi ya, yang menggunakan faktorisasinya untuk memisalkan dia dengan nilai faktornya, nilai akarnya untuk menyelesaikan konstanta A, B, C, dan seterusnya itu. Jadi integrasinya nanti menghasilkan jumlah suku-suku berbentuk A ln X kurang A. Jadi bentuknya tuh seperti itu. Jadi rata-rata bentuk dari integral pecahan parsial itu bentuknya berbentuk A ln X dikurang akar-akarnya. Oke, itu untuk kasus pertama. Jadi perhatikan di sini kita mengasumsikan tanpa bukti bahwa integran itu selalu mempunyai representasi jenis yang kita kendaki. Jadi untuk setiap soal khusus, hal ini dapat diperiksa pada akhir perhitungannya. Jadi intinya di awal saat kita menyelesaikannya sebenarnya itu kita tidak punya bukti untuk bentuk representasinya bagaimana. Tapi kalau sudah selesai silakan kalian buktikan sendiri pada hasil perhitungan akhirnya itu. Oke, itu untuk kasus pertama. Jadi di kasus pertama ada pertanyaan sebelum saya masuk ke kasus kedua. Ini seingat saya ada sampai kayaknya sampai 3 kasus atau 4 kasus. Oke, sampai 4 kasus ya. Jadi ini kita masuk ke kasus kedua. Mana tadi? Oke. Jadi untuk kasus kedua, dx-nya itu hasil kali faktor-faktor linear yang beberapa diantaranya muncul lebih dari satu kali. Kalau contoh di kasus pertama tadi, itu juga faktor linear, tapi rata-rata setiap faktornya hanya muncul satu kali. Kalau kasus kedua ini dia bisa muncul beberapa kali, bukan cuma satu kali saja. Jadi seperti ini, tentukan integral dari 3x tambah 5 dx bagi x berpangkat 3 kurang x kuadrat kurang x tambah 1. Jadi kita faktorisasikan penyebutnya yang x kurang 3 kurang x kuadrat kurang x tambah 1. Itu kalau kita faktorisasikan dia jadi x tambah 1 kali x kurang 1 kuadrat. Jadi bentuknya x tambah 1. Oke, sorry. Oke ya, ini kenapa ya? Kenapa kamu biru? Oke. Jadi bentuknya jadi x tambah 1 kali x kurang 1 kali x kurang 1. Jadi x kurang 1-nya munculnya 2 kali. Jadi kita nyatakan integralnya seperti biasa. Ini masih sama, 3x tambah 5, x kurang 3 kurang x kurang x kurang x kuadrat kurang x tambah 1. Jadi ada 3 faktor karena dia x berpangkat 3. Jadi ada A, B, dan C. Jadi A-nya bisa kita tuliskan, A-nya adalah x tambah 1, B-nya adalah x kurang 1, dan C-nya adalah x kurang 1 kuadrat. Ingat, ini untuk kasus di mana faktornya muncul 2 kali atau muncul lebih dari 1 kali. Jadi kalau seperti ini dia muncul 2 kali, kalian bisa mengulang x tambah 1-nya di sini, x tambah 1 di sini tetap, terus x kurang 1-nya di sini di atas di bawah B, terus x kurang 1 kita ulang lagi x kurang 1 tapi kuadrat di bawah C. Ingat ya, ini beda sama yang tadi. Yang tadi tuh dia faktornya beda-beda semua, ini ada yang sama. Oke, catat bahwa faktor x kurang 1 yang muncul 2 kali terdapat suku-suku
yang mempunyai penyebut X kurang 1 dan X kurang 1 kuadrat. Jadi untuk faktor yang muncul 2 kali, itu suku-sukunya ada X kurang 1 dan ada X kurang 1 kuadrat. Oke, ingat itu. Sekarang kita mau hilangkan penyebutnya, sama ya seperti yang di atas. Jadi untuk menghilangkan penyebutnya kita kali semuanya dengan X kurang 1 kali X kurang 1 kuadrat. Kita kali dengan ini. Sorry ya, ini harusnya X tambah 1 ini. Oke, X tambah 1. Jadi jadinya tinggal 3X tambah 5 kali X tambah 1 X kurang 1 kuadrat dibagi X tambah 1 berarti tinggal X kurang 1 kuadrat. B-nya berarti tinggal X tambah 1 X kurang 1 karena mati satunya di sini jadi tinggal 1 lagi ya. Jadi tinggal berpangkat 1. Sedangkan C-nya itu adalah X tambah 1. Oke, sekarang kita misalkan karena di sini ada 2 faktor yang kita dapat. Oke. Jadi karena kita sudah ketemu ya, ada faktornya ada dua. Jadi ini harusnya X tambah 1, sorry. Jadi faktornya adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 1. Ini, X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1. Jadi kita misalkan dulu X-nya sama dengan 1, masukkan X-nya sama dengan 1 di atas, dapat 8 kali 1 kurang 1, 0, 0 kali A, tambah 1 tambah 1, 2, 2 1 kurang 1, 0, 2 kali 0 kali B, tambah 1 tambah 1, 2, 2 kali C. Jadi dapatnya 8 sama dengan 2C, dan C-nya adalah 8 bagi 2, atau sama dengan 4. Dapat. Terus untuk X sama dengan 1, jadi dia adalah minus 1, jadi minus 3 tambah 2 jadi 2, sama dengan 4 kali minus 1 kurang minus 1 adalah minus 2 berpangkat 2, jadinya 4 kali A. Terus di sini minus 1 tambah 1, 0, kali minus 1 kurang 1 minus 2 kali B. Terus ini minus 1 tambah 1 jadi 0C. Jadi dapatnya ini bukan 4C ya, ini harusnya 4A. Banyak sekali salahnya ini buku. Ini harusnya 4A. Jadi kita dapat 2 sama dengan ini 4A, ini 0, ini 0, sama dengan 4A. Dapatnya hanya sama dengan 2 per 4 atau 1/2. Oke, kita sudah dapat A dan C-nya. Tapi di mana B-nya? Jadi untuk menentukan B, bandingkan koefisien X kuadrat pada kedua sisi dari persamaan pertama, di mana di sebelah kirinya adalah 0 dan di sebelah kanannya adalah A tambah B. Jadi A tambah B-nya itu sama dengan 0, karena A-nya sama dengan 1/2, dan A tambah B-nya itu sama dengan 0, di mana karena A-nya sama dengan 1/2, maka B-nya otomatis adalah min 1/2. Oke, ini min ya harusnya. Aduh, ini buku banyak sekali salahnya. Min 1/2, jadi B-nya sama dengan min 1/2. Oke, kalian lihat persamaan di sebelah kiri. Oke, ya, jadi kita sudah dapat A-nya sama dengan 1/2 dan B-nya sama dengan minus 1/2 dari A tambah B sama dengan 0. Oke. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, kita sudah dapat A, kita sudah dapat B, dan kita sudah dapat C-nya. Saya mundurkan dulu. Oke. Kita sudah dapat itu, B-nya sama dengan min 1/2. Selanjutnya seperti biasa masukkan ke persamaan awal. Jadi saya masukkan A-nya sama dengan 1/2, ini 1 per X tambah 1, terus B-nya sama dengan min 1/2, 1 per X kurang 1, C-nya sama dengan 4, 1 per X kurang 1 kuadrat.
Dari situ seperti biasa dengan cara yang sama kalian bakalan dapat 1/2 ln x tambah 1 kurang 1/2 ln x kurang 1 4 dikali dx per x kurang 1 kuadrat. Ini tidak bisa seperti biasa ya karena dia berpangkat 2. Tidak bisa bentuk lain lagi. Jadi dengan rumus cepat ini integral dx x kurang 1 kuadrat itu kita bisa selesaikan. Jadi jadinya integral x kurang 1. Ini x kurang 1 2 dx. Jadi ini salah ya. Ini harusnya minus 2 ini. Ini adalah banyaknya salahnya nih buku. Ini harusnya integral x kurang 1 berpangkat minus 2. Jadi selesaikan dengan cara biasa ya. Pindahkan ke depan. Berarti 1 per 1 min 2 tambah 1 kali x kurang 1 min 2 tambah 1. Jadi jadinya ini min 1 ya. Jadi tinggal min saja, x kurang 1 berpangkat min 1. Jadi ini bisa dituliskan seperti ini, x kurang 1. Jadi persamaannya ini, hasilnya nih. Min 1 per x kurang 1. Jadi hasil akhirnya 1/2 ln x tambah 1 kurang 1/2 ln x kurang 1 kurang, karena ini minus, 4 kali 1 per x kurang 1 kuadrat tambah c. Atau ini karena dikurang ya, jadi bisa 1/2 ln x tambah 1 per x kurang 1 kurang 4 per x kurang 1. Ini kuadrat. Ini yang salah sebenarnya. Ini yang tidak ada kuadratnya. Ini sudah benar sampai ke sini. Ya Allah, banyak sekali salahnya. Ini untuk contoh ke-10. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya masuk ke contoh 11? Ya, kalau tidak ada saya lanjut ya ke contoh 11. Ini contoh 11 masih untuk kasus kedua. Kalian ada kuliah jam 10 nanti? Iya, Bu. Ada ya? Kita ada 20 menit lagi. Saya contoh ke-11 itu caranya mirip-mirip saja. Dia kasusnya seperti itu juga. Ada faktor yang muncul lebih dari 1 kali. Jadi faktornya itu adalah x kurang 2. Jadi di sini ini kalau kalian lihat dia sampai padahal di sini cuma x berpangkat 3. Ingat ini x kurang 2-nya itu berpangkat 2, berarti ada x berpangkat 2 di sini. Berarti harusnya di sini adalah x berpangkat 5. Jadi makanya dia sampai di sini. Saya lebih cepat ya. Jadi harusnya ada, itulah kenapa dia sampai di sini. Jadi ini A-nya tetap, A-nya adalah A per X, terus B-nya karena dia ingat ya tadi yang berpangkat 2 itu yang muncul 2 kali, dia dari X kurang 1 jadi X kurang 1 berpangkat 2 itu karena dia cuma muncul 2 kali. Yang ini dia munculnya 3 kali. Jadi dia jadi A per X tambah B per X kurang pangkat 2 muncul 2 kali tambah C per X berpangkat 3 karena dia muncul 3 kali. Sedangkan X kurang 2-nya dia munculnya 2 kali. Jadi D tambah X kurang 2 tambah E per X kurang 2 kuadrat. Munculnya 2 kali jadi sampai kuadrat. Jadi selanjutnya kita hilangkan penyebutnya. Seperti biasa kalian hilangkan penyebutnya, nanti dapatnya persamaan yang ini. Jadi Jadi A X kuadrat X kurang 2 kuadrat, B X kali X kurang 2 kuadrat, C X kali bukan CX ya, C nya tinggal tidak ada X nya lagi, jadi C kali X kurang 2 kuadrat, D X berpangkat 3 X kurang 2, terus E X berpangkat 3. Oke, ini sudah benar persamaannya. Jadi dari sini kita dapat 2 faktornya. Jadi faktornya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini 0 sama 2. Nanti kalian masukkan X sama dengan 0-nya, dapat C-nya adalah 1/4. Seperti biasa ya caranya. Terus untuk X sama dengan 2-nya, nanti dapat E-nya sama dengan 3/8. Oke, kita yang baru ketemu E dan C-nya. Kita belum ketemu A, B, dan D-nya.
Oke, sorry ya. Oke, ini bandingkan koefisien X-nya, maka 1 itu sama dengan 4B kurang 4C. Ini saya belum ketemu ya. Ini saya sebenarnya belum ketemu ini. 1 kurang 4B dan 4C itu kalian ketemunya dari bandingkan koefisien X-nya. Jadi di sini koefisien X-nya itu adalah ini A, 4B kurang 4C. Atau kita dapatnya dari mana ya kira-kira ini? Oke, cobalah kalian masukkan nilai C-nya ini, nilai C dan nilai E-nya dalam persamaan di atas. Oke, kalau kita coba dengan yang tadi, ini karena terlalu panjang ya, waktu kita tinggal sedikit lagi, saya coba yang di atas tadi. Gimana dapat A tambah B sama dengan 0 itu? Oke. Ini kalau saya masukkan dia C-nya sama dengan 4 dan ininya sama dengan 1/2. Oke, ini kalian sabar ya supaya kita tahu dia sebenarnya asalnya dari mana. Jadi 3x tambah 5. Oke, 3x tambah 5 A. Oke, bukan dari situ. AX kurang 1 kuadrat tambah 1/2 tambah BX tambah 1 X kurang 1 tambah 4 X kurang X tambah 1. Bandingkan koefisien X kuadrat pada kedua sisi dari 1. Oke, ini kita perlu paham dulu ini, di mana dapat A tambah B sama dengan 0-nya. Ini saya belajar sendiri, menjelaskan sendiri. Oke, kalau ada yang tahu tanya ya, karena kita perlu tahu itu dapatnya dari mana untuk menyelesaikan yang sebelum-sebelumnya. Ini saya selalu terskak di tengah-tengah penjelasan, sama kayak 2 minggu lalu ya. Ternyata setelah saya baca baik-baik, ya ternyata dia cuma persamaan yang sederhana saja gitu. Sama seperti ini, mungkin saya grogi ya di depan kalian. Oke, saya lihat dulu ya. Ini gimana ya sebenarnya? A tambah B-nya itu sama dengan 0. Untuk menentukan B, bandingkan koefisien X kuadrat, koefisien X kuadrat pada kedua sisi dari apa ini? Dari 1. Di sebelah kiri adalah 0. Di sebelah kiri di sini 0 dan di sebelah kanan adalah A tambah B. Oke. Saya belum ketemu. Kenapa dia A tambah B-nya sama dengan 0 gitu. X kuadrat. Oh, I see. Oke, jadi kita lihat dari persamaan ini ya. Ini bukunya tidak jelas dia persamaan yang mana yang dia selidiki. Kita lihat dari persamaan ini. Ini persamaan 1 lah, kita lihat di situ. Jadi kalau kalian lihat di sini, lihat koefisien X-nya. Jadi di sini X kuadrat. Di sini juga X kali X, jadinya X kuadrat. Jadi kalian perhatikan koefisien X kuadrat. Jadi koefisien X kuadrat di ruas kanan itu adalah A tambah B, sedangkan di ruas kiri tidak ada X kuadratnya. Lihat, tidak ada X kuadrat di sini. Berarti bisa kita samakan A tambah B-nya sama dengan 0. Karena kita sudah tahu A-nya sama dengan 1/2, jadi B-nya otomatis adalah min 1/2. Oke, ini sudah kita dapat ya untuk yang itu. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua tadi,
Untuk contoh selanjutnya, contoh 11. Mana tadi itu? Mana ini? Oh ini. Oke. Saya clearkan dulu, clear all drawing. Oke. Untuk contoh 11 seperti ini, kita bandingkan koefisien-koefisien X-nya. Oke. Koefisien X di ruas kiri itu adalah sama dengan 1, di depannya X. Terus kalau yang di sini dia X. Mana ya yang X saja? Oke, ini bisa X. Ini ada X-nya ya. Jadi ini ada X-nya 4B. X di sini. Terus di sini juga ada, mana tadi itu? Kalau C-nya dia X kurang 2. Oke, kalau kita misalkan dia 2. Oke, sorry. Kenapa ini lebih ribet ya? 2 kurang 0 kurang 2 itu adalah B-nya adalah 0. Sorry. Oh iya. Oke, jadi ini ada X kuadrat ya, ini X kuadrat ini. Jadi X kuadrat ada di sini. Terus dia kalau kita kalikan dengan 2, kita masukkan tadi 0, ini 0, X-nya sama dengan 0, berarti 0 kurang 2 itu adalah minus 2, minus 2 kuadrat itu adalah 4, jadinya di sini 4B. Oke. Terus kalau di sini dia kuadrat X kurang 2, jadi kita masukkan lagi 0 kurang 2 sama dengan berpangkat 2, 0 kurang 2 adalah minus 2 berpangkat 2, jadinya 4C di sini. Oke. Jadi dapat di situ X-nya di sini sama dengan 1, di sini 4B kurang 4C. Nanti karena C-nya kita sudah tahu dia adalah 1/4, jadi untuk dapat ini sama dengan 1, berarti B-nya adalah 1. Silahkan cari ya persamaannya. Ini tinggal cara substitusi. Sedangkan untuk X kuadrat, 4X kuadrat itu di sini tidak ada X kuadratnya ya, berarti dia sama dengan 0. Di sini tetap 4B kurang 4C. Karena B-nya sama dengan 1/2, kalian bisa dapat nilai C-nya berapa gitu. Silakan masukkan dengan cara substitusi, dan dari sini kita juga peroleh, sebenarnya di sini 4A ya, harusnya 4A kurang 4C di sini. Jadi kalian juga bisa peroleh nilai A-nya sama dengan 1/4. Masukkan juga dengan cara substitusi. Terus yang ke selanjutnya itu bandingkan koefisien-koefisien X berpangkat berapa ini? Berpangkat 4. Oke, koefisien berpangkat 4 di sini tidak ada, berarti 0. Di sini ada X kuadrat, berarti ada A di sini. Terus di sini juga ada X berpangkat 3 kali X. Jadi tinggal A ditambah D. Jadi dapat nanti A-nya sama dengan 1/4, D-nya sama dengan minus 1/4. Oke, jadi untuk persamaannya seperti biasa kalian masukkan saja. Oke, ini kita tinggal 8 menit ya. Oke, ini kalian tinggal masukkan saja seperti biasa, masukkan di persamaan sebelumnya, jadi 1/4 kali 1/x, 1/2 kali 1/x kuadrat tambah 1/4 kali 1/x berpangkat 3. Kurang 1/4 kali 1/x kuadrat tambah 3/8 1/x kuadrat berpangkat 2. Itu kalian masukkan dengan cara biasa, nanti dapatnya seperti ini. Seperti tadi yang ada bentuk-bentuk lainnya. Oke, kalian bisa ya selesaikan dengan cara ini. Oke, jadi untuk aturan umumnya, untuk kasus kedua ini, soalnya kita masih ada 2 kasus ya, tapi sepertinya waktunya sudah tidak cukup. Saya pikir bakalan cukup 2 jam. Jadi untuk tiap faktor linearnya X kurang R ini muncul, oke, ini mengganggu. Yang X kurang R-nya muncul beberapa kali, lebih dari 1, pada penyebut, maka gunakan A berpangkat 1 X kurang R, A pangkat 2 X kurang R pangkat 2 sampai dia berapa kali munculnya. Jadi kalau 3 kali munculnya dia sampai X berpangkat 3, dan kalau 4 kali dia sampai X berpangkat 4 gitu. Tadi tidak absen tapi ikut sumbu. Oke, silakan coba absen, siapa tahu masih bisa. Karena absennya bukannya 2 jam, silahkan dibuka absennya. Oke, jadi sebagai bagian dari representasi integrannya, bentuknya diubah seperti ini. Jadi tiap faktor linear yang muncul hanya sekali diganti seperti dalam kasus 1. Oke, kita sudah sampai
di waktunya ya, walaupun sebenarnya saya niatnya menyelesaikan semua materinya, terus pekan depan di pertemuan selanjutnya kita kuis untuk integral substitusi dan integral parsial, tapi sepertinya tidak sampai waktunya. Jadi kita lanjutkan nanti saja, kita akan bahas untuk kasus ketiga dan kasus keempat. Mungkin kita latihan contoh-contoh sedikit, baru pekan kemudiannya kita kuis. Atau itu opsi pertama ya, atau opsi keduanya nanti saya lanjutkan saja penjelasannya ini. Silakan kalian live dari Zoom, nanti saya akan melanjutkan penjelasannya jadi video, saya upload ke YouTube, nanti saya share ke kalian gitu. Kalian pilih yang mana? Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya atau saya lanjutkan sendiri saja. Kalian silahkan mengikuti kuliah berikutnya. Nanti kalian simak saja kelanjutan penjelasannya di YouTube. Oke, kalian pilih yang mana ini? Nonton video, Bu. Nonton video. Iya. Gimana? Video saja atau kita kuliah lagi nanti? Video saja, Bu. Video saja, Bu. Oh, oke. Berarti pertemuan setelah ini kita langsung kuis ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi setelah ini kita akan kuis di integral substitusi dan integral parsial. Oke, pekan depan itu H+2 Idul Fitri kalau saya tidak salah. Kalian mau kuliah atau bagaimana? Harusnya sih cuti bersama ya. Kalau saya sih cuti bersama harusnya. Tapi kalau kalian mau kuliah silahkan gitu. Kalian mau kuis di H+2 Lebaran atau pekan depannya lagi? Saya. Gimana? Oke, silakan kalian diskusi ya. Jawab di WhatsApp group nanti. Kalian pilihnya yang mana? Kalian mau tetap kuis di hari cuti bersama? Karena kita sudah H+2 Lebaran sepertinya pekan depan. Atau kalian mau pilih pekan depannya lagi? Silahkan saja. Oke, kalian bisa live ya. Saya bakalan lanjutkan penjelasannya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Jadi kalian terlambat di berikutnya. Oke, absennya saya tidak tahu sudah terbuka atau sudah tertutup, tapi silakan dicoba saja yang belum absen. Oke, silakan live. Jangan tunggu saya live. Jangan saya tunggu saya juga in meeting karena ini bakalan. Oh, tapi kalian bakalan kuliah pakai Zoom ini ya? Halo, Alfi? Iya, Bu. Oh, iya, saya lupa. Saya pikir ini Zoom saya gitu. Oke lah, nanti kita live sama-sama saja. Nanti saya lanjutkan saja videonya. Nanti berarti videonya ada 2 part. Partnya pertama penjelasan kita yang tadi. Part keduanya lanjutan dari penjelasan ini untuk kasus ketiga dan kasus keempat. Oke, end meeting saja. Siapa yang jadi host saya ya? Oke, saya end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini end meetingnya. Mana end meeting? Stop share dulu. Oke, saya end meeting ya. Silakan kuliah lanjutkan kuliah kalian ya.